Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu as-siyamul makruh. Ini kita nyampe di pembagian puasa yang dimakruhkan. Jadi kita sudah bahas puasa wajib, puasa sunnah ya. Tinggal dua macam puasa lagi, yaitu puasa makruh dan puasa haram. Nah, di sini kita akan bahas apa saja puasa yang dimakruhkan dan puasa yang diharamkan. Qala wa amma siyamul makruh. Adapun puasa yang dimakruhkan adalah fa innahu yukrahu ifradu yaumil jum'ati bisiyam. Dimakruhkan menyendirikan hari Jumat dengan berpuasa. Artinya hanya berpuasa di hari Jumat. Itu hukumnya makruh. Puasa hari Jumat dengan sendirinya itu hukumnya makruh. Fa in wasalahu bisaumin qablahu, akan tetapi kalau disambung dengan hari sebelum hari Jumat, nah, jadi di hari Kamis, dia puasa, di hari Jumat juga puasa, atau di hari Jumat puasa, di hari Sabtu juga puasa, au ba'dahu, atau setelah hari Jumat yaitu hari Sabtu, au wafaqa nadhran lahu, atau bertepatan dengan hari nazar yang dia nazarkan untuk puasa. Nah, jadi besok saya nazar untuk puasa, ternyata besok hari Jumat. Au adatan, atau menyesuaikan dengan kebiasaannya. Karena misalkan dia setiap harinya puasa satu hari, ya. Ternyata bertepatan dengan hari Jumat. Fala karohata, maka hukumnya tidak makruh, ya. Tidak makruh. Jadi kalau disambung dengan hari sebelumnya atau setelahnya, atau bertepatan dengan nazar ataupun kebiasaannya, maka hukumnya tidak makruh. Jadi yang makruh itu menyendirikan hari Jumat dengan berpuasa. Wa ila hadza dhahaba Abu Hurairah wa Ibnu Syihab Az-Zuhri wa Abu Yusuf wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa Ibnu Al-Munzir. Pendapat ini adalah pendapat yang dianut oleh Abu Hurairah, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Abu Yusuf, ini muridnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, Ibn Rahuya, Ibnu Al-Munzir. Wa dzalika, apa dalilnya? Wa dzalika lima rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yasumanna ahadukum yaumal jumu'ah. Tidaklah seorang dari kalian berpuasa di hari Jumat. Tidak boleh salah satu dari kalian berpuasa di hari Jumat, illa ayyasuma qablahu aw ba'dahu, kecuali kalau salah satu dari kalian berpuasa sebelum hari Jumat dan atau setelah hari Jumat. Ya. Jadi menyendirikan hari Jumat untuk puasa ini hukumnya makruh. Tapi kalau disambung dengan puasa di hari sebelumnya atau setelahnya, maka tidak dimakruhkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Warawal Bukhari an Juwairiyah bintil Harithi ummil mu'minin radhiyallahu ta'ala anha. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Juwairiyah bintil Haris ummil mu'min radhiyallahu ta'ala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha yauma jum'atin wa hiya sha'imah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya Juwairiyah bintil Haris. Ya, ini istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Nabi SAW masuk ke rumah Juwairiyah, nah, Rasulullah SAW mendapati Juwairiyah ini sedang puasa. Faqala, lalu Nabi SAW ketika melihat Juwairiyah sedang puasa, asumti amsi, apa kamu sudah puasa kemarin di hari Kamisnya? Qalat la, dia menjawab tidak ya Rasul. Qala, lalu Rasulullah SAW bersabda, aturidina an tasumi ghadan, apakah kamu ingin puasa besok? Qalat la, Juwairiyah berkata tidak ya Rasul. Qala fa'aftiri, ya kalau begitu kamu berbuka sekarang, tidak usah puasa sekarang. Ya. Kenapa? Karena makruh itu. Ini hadisnya. Wa bihadhihi al-hadis wa bihadhihi al-ahadits ghairiha min as-sahih as-sarih yahtajj ala Abi Hanifah wa Malik wa Muhammad bin Hasan mimman qala bi'adami karahiyati shaumi yaumil jum'ah. Nah, ada pendapat yang mengatakan bahwasanya berpuasa di hari Jumat ini tidak makruh. Nah, itu pendapat Imam Abu Hanifah, Malik, Muhammad bin Hasan, murid Imam Abu Hanifah. Mereka mengatakan bahwasanya puasa di hari Jumat ini tidak makruh. Maka hadis ini itu menjadi
bantahan pada mereka. Tsumma qala al-musannifu siyamid dahr. Nah, di antara puasa yang dimakruhkan adalah puasa dahar. Ya, puasa 1 tahun. Wa amma shaumud dahr, adapun yang dimaksud dengan puasa dahar adalah ayyasrudal insanu shauma tilatal am. Seorang itu berpuasa sepanjang tahun. Dun ayyuftira fi ayyi yaumin minal ayyam, tanpa berbuka atau tidak puasa di hari-hari yang ada di dalam 1 tahun tersebut. Fa innahu la yukrah. Karena kalau misalkan dia masih tidak puasa walaupun 1 hari, ini namanya bukan siyamud dahr dan hukumnya tidak makruh. Idza kana aftal insan al-ayyam allati yahrumu shaumuha. Kalau misalkan di hari-hari yang diharamkan puasa dia tidak puasa. Walam yatruk bi hadzal siyam haqqan min al-huquqil mutarattibati alaihi. Tapi puasa dahr ini disyaratkan harus tidak membatalkan atau meninggalkan hak-hak yang wajib atasnya. Jadi kalau misalkan dia puasa dahr sampai istrinya terlantarkan misalkan, maka ya tidak boleh. Walam yalhaqhu bihi dararun. Dan syarat puasa dahr itu harus tidak membahayakan pada dirinya. Fa in taraka haqqan, kalau misalkan dia puasa dahar sampai meninggalkan hak yang wajib atasnya, au tadarrara bihi, atau bisa membahayakan pada dirinya, maka hukumnya tidak boleh. Wa dzalika lima rawat Ummu Kulsum maulat Asma. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Kulsum, bekas budaknya Asma, qalat, beliau berkata, qila li Aisyah, dikatakan pada Sayyidah Aisyah, tasumina dahra, kamu puasa dahar? Wa qad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamid dahar. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah melarang puasa dahar. Qalat na'am, iya. Wa qad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an siyamid dahar. Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang puasa dahar. Walakin man aftara yauman nahar. Tapi barang siapa yang tidak puasa di hari raya, wa yaumul fitr, Idul Adha dan Idul Fitri, falam yasumid dahr, dia tidak dikatakan puasa dahar. Jadi puasa dahar ini kalau full 1 tahun tanpa berbuka di hari-hari yang ada, walaupun di hari-hari yang haram. Warawal Baihaqi, Imam Baihaqi meriwayatkan anna Ibnu Umar su'ila an siyamid dahr faqal. Bahwasanya Abdullah bin Umar ditanya tentang puasa dahar. Ulaika fina minas sabiqin. Kata Abdullah bin Umar, mereka adalah orang-orang yang mendahului kita. Yakni man shamad dahar. Jadi hadis ini oleh beliau dijadikan dalil yang menunjukkan bahwasanya puasa dahar itu boleh dengan beberapa syarat. Yang pertama itu tidak meninggalkan hak yang wajib atasnya. Jadi kalau misalkan puasa dahar, dia puasa dahar lalu meninggalkan hak yang wajib dia lakukan, nah ini gak boleh. Syarat yang kedua, dia harus tidak melemah, dan puasa dahar tidak membahayakan pada dirinya. Jadi kalau syarat-syaratnya sudah lengkap, maka boleh puasa dahar. Wa hadza madhhabu kaffati ahli al-ilmi wa jumhuruhum. Madhhab wa jumhurihim. Ini adalah mazhab dari mayoritas para ulama. Wa amma karahiyatuhu, adapun kemakruhan atau larangan puasa dahar, wa amma karahiyatuhu hina tadyi'il huquqi aw ad-dha'af. Nah, ketika orang ini puasa dahar itu akan menelantarkan beberapa hak yang wajib atasnya atau melemahkan pada dirinya, maka hukumnya tidak boleh. Hadisnya lima rawahul Bukhari wa Muslim. Lima rawahul Bukhari min anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akha baina Salman wa Abi Darda. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mempersaudarakan Salman dan Abu Darda sehingga mereka menjadi bersaudara. Jadi Salman dan Abu Darda bersaudara. Faja'a Salman yazuru Abu Darda. Pada suatu ketika Salman ini berkunjung menemui Abu Darda. Fara'a Ummu Darda mutabazzilatan. Ya.
Kemudian Salman ini melihat Ummu Darda istrinya Abu Darda, mutabazzilatan, ya tidak berdandan. Faqala ma sya'nuki, kenapa keadaanmu seperti ini? Ya, tidak berdandan dan semacamnya. Apakah Abu Darda sudah berpaling darimu? Qala ma sya'nuki. Qalat Ummu Darda, istrinya Abu Darda menjawab, inna akhaka laisa lahu haja fi syai'in minad dunya. Nah, saudaramu ini tidak butuh lagi dunia. Dia seakan-akan dia curhat nih pada Salman. Ini saudaramu ini Abu Darda sudah tidak butuh lagi pada saya. Faqala Salman, lalu Salman berkata, wahai Abu Darda. Nah, jadi beliau ini menasihati Abu Darda. Inna li rabbika 'alaika haqqa. Ketahuilah Abu Darda, bahwasanya Tuhanmu ini mempunyai hak kewajiban yang wajib kamu laksanakan. Wali ahlika 'alaika haqqan, dan istrimu juga punya hak yang wajib engkau tunaikan. Wali jasadika 'alaika haqqa, dan tubuhmu juga punya hak. Fasum wa aftir, maka berpuasalah dan berbukalah. Wa qum wa nam, ya, tidurlah dan berdirilah, bangunlah dan tidurlah. Jangan selalu bangun terus atau tidur terus. Nah, ini gak baik. Atau puasa terus-menerus, gak baik. Ya, tidak puasa terus-menerus ya juga gak baik. Ya, jadi harus keimbang, ya, seimbang. Wa'ti ahlak, datangilah istrimu. Wa'ati kulladzi haqqin haqqah, berikan setiap hak itu haknya. Fadzakara Abu Darda, akhirnya karena Salman mengatakan seperti itu, menasihati seperti itu pada Abu Darda lalu datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qalahu Salman. Lalu apa yang disampaikan oleh Salman pada Abu Darda ini disampaikan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa tanggapan dari Nabi? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithla ma qala Salman. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Salman. Subhanallah. Wa amma ma rawahu al-Bukhari. Jadi dari keterangan yang tadi itu menunjukkan bahwasanya puasa dahar ini boleh, ya, selama tidak meninggalkan hak dan tidak mengabaikan keluarga, tidak juga melemahkan dirinya atau membahayakan dirinya, maka hukumnya boleh. Nah, bagaimana dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda, la shoma man shomal abad. Tidak dianggap puasa orang yang puasa abad, puasa dahar. La shoma man shomal abad. Wa ma kana fi makna hadzal hadis, atau yang semakna dengan hadis ini. Nah, jadi seakan-akan hadis ini bertentangan dengan pemahaman yang tadi. Tadi dijelaskan bahwasanya puasa dahar itu boleh, tapi ada hadis yang mengatakan tidak ada puasa bagi orang yang puasa dahar. Nah, bagaimana menanggapi hadis ini? Faqad ajabat anhul fuqaha, maka hadis ini ditanggapi oleh para fuqaha bima ajabat bihi Aisyah, sesuai dengan jawaban yang diucapkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, min annahu makhsusun biman lam yuftir ayyamal muharramah. Bahwasanya hadis ini tidak ada puasa bagi orang yang puasa dahar, ini bagi orang yang sama sekali tidak berbuka walaupun di hari-hari yang diharamkan. Jadi puasa di hari raya dia tetap puasa gitu. Di hari raya, di hari tasyrik juga puasa. Wa amma man aftaraha fa innahu lam yasumil abad. Nah, kalau dia masih berpuasa, kalau dia misalkan tidak puasa, aftar di hari-hari yang diharamkan, jadi di hari raya dia tidak puasa, di hari tasyrik atau di hari-hari yang diharamkan dia tidak puasa, maka tidak dikatakan saumul abad. Ila janibi ajwibatin ukhra la nutilu bil istidrak fiha. Banyak sekali jawaban-jawaban atau tanggapan-tanggapan tentang hadis ini yang mungkin di sini kita tidak menjelaskan panjang lebar. Cukup ini saja kata beliau. Nah, kemudian bagian terakhir, tinggal 2 halaman lagi. Qala as-siyamul muharram. Bagian yang keempat dari macam-macam puasa adalah puasa yang diharamkan. Emang ada puasa haram? Iya, ada puasa itu haram. Wa yahrumu 'alal insani ay yasuma yaumai al-'id, 'idil fitri wa 'idil adha. Diharamkan bagi seorang puasa 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ini hukumnya haram puasa. Kama yahrumu siyamu ayyamit tasyrik ats-tsalatsah. Seperti halnya puasa di hari-hari tasyrik yang 3 itu juga hukumnya haram.
Ayam tasyrik ini tanggal 11, 12, 13 di bulan Dzulhijjah. Wa dzalika lima rawahu Muslim wa ghairuhu an Nubaisyah radhiyallahu taala anhu qala. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Nubaisyah radhiyallahu taala anhu qala. Nubaisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamut tasyriqi ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Bahwasanya hari tasyrik itu hari untuk makan-makan, hari untuk minum-minum dan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayyamut tasyrik ini hari makan. Hari untuk makan-makan. Nah, kalau seorang itu puasa berarti tidak lagi bisa makan-makan. Kan gitu. Wa lima rawahu Abu Dawud At-Tirmidzi wan Nasa'i an Uqbah ibn Amir. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud At-Tirmidzi wan Nasa'i dari sahabat Uqbah bin Amir beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaumul Arafah wa yaumun Nahr wa yaumut tasyrik iduna ahlul Islam. Ketahuilah bahwasanya hari Arafah, hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik 11, 12, 13 adalah hari raya kita ahlu Islam, orang-orang Islam. Wahiyya ayyamu aklin wa syurbin. Hari tersebut merupakan hari makan-makan dan minum-minum. Subhanallah. Wa ma rawahu Abu Dawud wa ghairuhu min an Amr ibn al-As qala. Sesuai dengan hadis yang juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Amr ibn As qala, hadhil ayyamul lati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bi iftariha wa yanha an siyamiha. Hari-hari yang tadi disebutkan, hari Nahr, ayyamut tasyrik, ada termasuk hari-hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk tidak puasa dan melarang kita untuk puasa di hari-hari tersebut. Ayyamut tasyrik, ayyamun nahr. Qala Malik hi ayyamut tasyrik. Imam Malik mengomentari hadis ini bahwasanya yang dimaksud oleh Rasul di sini adalah ayyamut tasyrik wa yahrumu 'alal mar'ati. Nah, ini bagian pertama ya. Di antara puasa yang diharamkan adalah puasa ayyamut tasyrik, ayyamun nahr, ayyamul fitr. Nah, juga di antara puasa yang diharamkan adalah wa yahrumu 'alal mar'ati an tasuma tatawu'an bi ghairi idzni zawjiha. Haram bagi seorang perempuan itu puasa sunnah tanpa izin suami. Suami ada di rumah, dia ada di rumah. Nah, tak boleh dia puasa Senin Kamis, puasa ayyamul bid kalau tidak izin pada suaminya. Ya, ketika dia maksa untuk puasa, maka hukum puasanya haram dan dia tidak dapat pahala dari puasa yang ia kerjakan. Ya, kenapa? Karena dia tidak minta izin pada suaminya. Kenapa? Karena suaminya punya hak, ya. Jadi takut suami nanti di siang hari di hari itu bukan bulan Ramadan ya. Karena kalau bulan Ramadan tanpa izin pun itu boleh, ya. Bahkan wajib dia puasa. Kalau misalkan suami melarang, jangan puasa Ramadan, maka tak boleh. Ya, sesuai dengan maqalah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Wa kama yahrumu aidan kama yahrumu siyamu yaumish syak. Seperti halnya juga berpuasa di yaumus syak. Yaumus syak ini hari ke-30 bulan Sya'ban. Sekarang tanggal berapa ya? Jadi di tanggal 30 bulan Sya'ban ini bisa saja menjadi satu Ramadan. Ya, bisa saja menjadi memang hari ke-30 bulan Sya'ban. Wa huwa yaumus salasin min Sya'ban. Yaumus syak adalah hari tanggal 30 di bulan Sya'ban. Apabila idza tahaddatsan nasu bi ru'yatil hilal. Kalau ada orang mengatakan ada isu sudah hari hilal. Ini sekarang nih bulan puasa sudah. Ada isu seperti itu. Ya, maka hukum puasa di yaumus syak itu hukumnya tidak boleh, haram. Illa liman kan. Kenapa? Karena seorang itu memasuki bulan Ramadan itu harus yakin, ya, harus yakin. Nah, dia ragu. Sekarang ini puasa Ramadan atau enggak gitu. Illa kecuali liman kanat lahu ada fi siyami fawafaqa adatahu. Kalau memang dia punya kebiasaan untuk puasa. Jadi memang dia kerjaannya puasa doang terus. Ya, maka tak apa-apa dia puasa yaumus syak. Ya, karena memang kebiasaannya sudah. Au shamahu qadaan au an nadhrin au kafarah, atau dia puasa qada, puasa nazar, puasa kafarah yang lain itu tidak apa-apa dilaksanakan di yaumus syak. Kenapa puasa yaumus syak ini dilarang? Lima rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi
anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud wa Tirmidzi, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man shoma al-yawma alladhi yashukku fihi faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang puasa di hari yang ia ragu di dalamnya, ragu apa Ramadan apa masih Sya'ban, maka dia telah bermaksiat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abul Qasim, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa huwa waliyut taufiq. Dan disinilah kita berakhir, dan alhamdulillah bisa menghatamkan kitab ini, membacakan kitab ini sampai hatam. Alhamdulillah.